Nah, mari kita mulai mencoba untuk memahami lebih jauh mengenai pendengaran yang otentik melalui apa yang Yesus beritakan hari ini di dalam perumpamaan. Menarik bahwa Tuhan Yesus bicara mengenai pendengaran yang otentik, pendengaran yang Dia tuntut dari saudara dan saya, dengan mengajarkan mengenai apa yang bukan pendengaran otentik. Dia nggak langsung menjelaskan, kamu harus mendengar dengan cara seperti ini loh. Enggak. Tetapi Dia mulai dengan memberikan perumpamaan dan memberikan penjelasan kepada murid-murid mengenai apa yang bukan pendengaran otentik yang Dia tuntut dari umat Allah atau dari saudara dan saya. Maka mari kita lihat beberapa hal. Yang pertama, digambarkanlah oleh Tuhan Yesus mengenai benih firman Allah yang ditaburkan, kemudian jatuh di pinggir jalan, dan setelah jatuh di pinggir jalan dimakan oleh burung, sehingga benih itu sama sekali tidak bertumbuh. Seorang penulis, William Hendrickson, dia bilang ini adalah orang-orang yang mendengar dengan spirit of indifference. Jadi ini adalah orang-orang yang mendengar, mereka mendengar tetapi dengan ketidakpedulian. Orang-orang ini menganggap sepi kebenaran firman Allah. Mereka tidak peduli. Mereka tidak mau tahu firman Allah yang mereka dengar itu. Sengaja tidak mendengar meskipun mereka mendengar. Sengaja tidak memperhatikan dan tidak peduli meskipun mereka mendengar. Cara pendengaran yang seperti ini akan memberikan kesempatan kepada iblis untuk merusak benih yang baik yang ditaburkan oleh Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita punya banyak alasan untuk dengan sengaja tidak mendengar. Bapak, Ibu, dan saya punya banyak alasan untuk menganggap sepi, tidak peduli terhadap segala sesuatu yang dibicarakan, segala sesuatu yang disampaikan kepada kita. Kita punya banyak alasan untuk itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya perlu memperhatikan bahwa Kristus telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada murid-muridnya, mewakili saudara dan saya, dan itu dicatat bagi kita pada hari ini. Perhatikan bagaimana cara kamu mendengar, karena banyak orang bisa mendengar sambil menganggap sepi, tidak peduli, dan memang tidak mau tahu dengan apa yang diberitakan di sana. Bapak, Ibu, tanah yang keras yang dimaksud di sana itu kan, itu semacam kalau saudara saya pergi ke sawah, itu pematang sawahnya. Karena sering dilewati oleh orang, maka itu terus diinjak-injak, maka dia menjadi keras. Seorang penabur itu dia tidak bisa pilih pada masa itu di mana dia akan taburkan benihnya. Dia hanya memperhatikan arah angin, dia ambil benihnya lalu kemudian dia tabur. Maka benih itu sangat mungkin jatuh di atas tempat atau jalan yang biasa diinjak orang itu. Tanah itu keras, tidak ada kemungkinan untuk bertumbuh, dan kemudian burung datang dan kemudian mengambilnya. Yang menjadi bahaya di dalam kehidupan saudara dan saya di dalam pendengaran terhadap kebenaran firman Allah itu adalah spirit of indifference. Jadi tantangan kita, katakanlah di dalam pandemi ini adalah pertama, datang ke gereja. Orang datang ke gereja di Cikarang lumayan saya kira ya. Di beberapa tempat yang lain itu panggil orang datang beribadah itu sulit. Pandemi menghalangi saudara dan saya untuk datang beribadah, itu tantangan pertama. Tetapi setelah Bapak, Ibu, dan saya hadir di tempat ini, tantangan yang kedua adalah bagaimana Bapak, Ibu, dan saya tidak menganggap sepi, tidak menjadi tidak peduli terhadap apa yang disebut sebagai firman Allah. William Hendrickson menyebutkan 3 hal yang saya kira Bapak, Ibu, dan saya perlu pertimbangkan. Mengapa spirit of indifference itu bisa terjadi dalam kehidupan saudara saya? Mengapa orang bisa tidak peduli? Yang pertama, dia bilang itu dosa. Firman Allah itu suci. Karena firman Allah suci, maka kecenderungan berdosa di dalam diri kita. Ketika firman Allah itu datang, dia menggelisahkan saudara dan saya. Saudara dan saya menjadi cenderung untuk menolak firman itu atau tidak peduli. Kenapa? Karena dia mengganggu kenyamanan kita. Mari kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-24. Ayat yang ke-25. Paulus berbicara kepada Felix. Felix sangat tertarik dengan Paulus ketika Paulus mengajar. Sampai kemudian ayat yang ke-25, di situ dicatat bagi Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Felix yang tadinya tertarik untuk mendengarkan pengajaran Paulus, seolah-olah tersandung dengan pengajaran Paulus ketika Paulus berbicara mengenai, bukan hanya mengenai kebenaran, tetapi berbicara mengenai penguasaan diri. Di dalam kerajaan Romawi, orang sudah terbiasa dengan memuaskan semua hawa nafsu mereka. Sekarang Paulus berbicara mengenai firman Allah yang suci, berbicara mengenai pengendalian diri dan bertentangan dengan kecenderungan yang ada di dalam diri. Dosa yang ada di dalam diri membuat Felix tidak tahan mendengarkan kebenaran Allah yang suci itu. Kemudian dia bilang, cukup, nanti kalau saya punya kesempatan, saya akan panggil kamu lagi. Dan Bapak, Ibu, dan saya tahu dari sejarah Alkitab dan juga paling tidak dari Kisah Para Rasul, tidak ada lagi waktu di mana Paulus dipanggil untuk memberitakan kebenaran kepada orang yang bernama Felix. Saya kira William Hendrickson benar di dalam konteks ini.
Ketika saudara dan saya hidup di dalam dosa tertentu, firman Allah datang dan mengkritisi dosa tertentu, maka kecenderungan berdosa kita bisa mengarahkan hati kita untuk menjadi tidak peduli terhadap apa yang disebut sebagai firman. Yang kedua, dia bilang itu adalah ideologi kita. Istilah ideologi tidak harus mengacu kepada komunisme dan lain-lain. Ideologi bisa bicara mengenai tradisi yang biasa kita hidupi di dalam keluarga. Ajaran yang kita dengar dari orang tua kita terus-menerus mempengaruhi pikiran kita. Tradisi yang Bapak, Ibu, dan saya hidup di dalam kultur kita, di dalam kebudayaan kita. Semua kita berasal dari kebudayaan yang tertentu. Semua Bapak, Ibu, dan saya sudah terbiasa mendengar bagaimana orang, masyarakat di sekitar kita, guru kita, orang-orang yang kita hormati mengajarkan prinsip-prinsip tertentu kepada kita. Sehingga ketika firman Allah datang dan mengkritisi apa yang kita selama ini yakini sebagai kebenaran, biasanya kita agak kurang nyaman dengan itu. Saya kasih satu contoh Bapak Ibu. Ya, ini bukan berkaitan dengan tradisi, tapi ada hal yang seringkali diajarkan di gereja itu bahwa kalau kita sama-sama orang Kristen tidak baik kemudian saling mengkritisi satu dengan yang lain. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang ada yang menjadi istilah, saya pakai istilah ideologi tadi, yang menjadi tradisi berpikir kita. Tradisi yang sudah biasa kita hidupi di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam ruang lingkup pekerjaan kita. Sehingga ketika saudara dan saya masuk ke dalam gereja dan itu disuarakan bertentangan dengan tradisi itu, kita menjadi tidak nyaman. Kadang-kadang ada kecenderungan, sudahlah ngomong aja di situ. Yang ketiga, yang William Hendriksen beri peringatan kepada saudara dan saya, spirit of indifference, ketidakpedulian itu bisa ada. Pertama karena dosa, yang kedua karena ideologi, yang ketiga karena kebencian atau kemarahan. Saudara, ketika Yesus Kristus mengajar, Yesus Kristus mengkritisi orang-orang itu dengan keras. Kamu adalah kubur yang berlabur putih dan seterusnya. Saudara, kalimat-kalimat Yesus yang keras membangkitkan kebencian terhadap Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, mereka tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Saya mau ajak saudara untuk ingat satu hal ini. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus kan bernubuat tentang kematiannya. Dan nubuat itu begitu jelas. Saya akan masuk ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem saya akan ditangkap dan diadili. Ini yang pertama, ditangkap dan diadili. Yang kedua, dia sebut siapa yang tangkap dan siapa yang adili. Dia bilang pemimpin-pemimpin agama lah yang akan menangkap dan mengadili saya. Lalu yang ketiga, mereka akan menetapkan hukuman mati bagi saya. Bahkan cara mati dia tunjukkan, yaitu mati dengan disalibkan. Lalu kemudian dia bilang, tetapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Ini adalah berita yang sudah beredar di antara pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Masuk ke Yerusalem, ditangkap dan diadili, kemudian dia akan dijatuhi hukuman mati. Matinya adalah dengan cara disalib, lalu kemudian dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu, bukankah janggal ya? Mereka dengar apa yang dia katakan, mereka tahu apa yang dia katakan, tetapi waktu Yesus masuk ke Yerusalem, mereka nggak bisa tahan hati dan tangan mereka untuk menangkap Yesus. Bukankah di dalam perjanjian lama kalau ada nabi bernubuat dan kalau tidak terjadi itu nabi palsu? Kalau saya jadi pemimpin agama hari itu nggak usah tangkap. Biarkan aja dia lalu lalang masuk Yerusalem, dia pulang lagi. Dia pulang dengan selamat, berarti nubuatnya nggak jadi. Ini nabi palsu. Tapi anehnya orang-orang yang tahu bahwa nubuat yang terjadi itu membuktikan nabi itu adalah nabi asli, justru mereka yang menangkap. Mereka yang menyidang dia, mereka yang menetapkan hukuman, dan mereka menetapkan hukuman mati dengan cara disalib. Kenapa mereka tidak menetapkan saja dengan cara yang lain? Mereka menggenapi nubuat Yesus, sehingga sambil marah, sambil menggenapi nubuat, sambil jantung mereka itu berdebar kencang, jangan-jangan memang ini nabi yang asli. Maka ketika Yesus sudah mati, mereka datang kepada Pilatus dan bilang, nabi palsu itu bilang dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Karena dia tahu, mereka tahu, semua sudah terjadi, tinggal yang terakhir, bangkit pada hari yang ketiga. Apakah setelah Yesus bangkit, mereka percaya kepada Yesus? Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Siapa saksi pertama kebangkitan? Kalau Bapak Ibu lihat dalam urutannya, saksi pertama kebangkitan bukan Maria, bukan? Saksi pertama daripada kebangkitan Yesus Kristus adalah tentara-tentara yang menjaga kubur itu. Tentara itu datang lalu bilang sama pemimpin agama, orang itu bangkit. Lalu mereka bilang, sekarang kami bayar kamu, kami akan bertanggung jawab. Tetapi kalau ditanya, bilang mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Tidak ada mujizat bisa mengubah hati orang yang lagi marah. Tidak ada mujizat. Bahkan mujizat kebangkitan Yesus Kristus tidak mengubah isi hati, kebencian, kemarahan dari pemimpin-pemimpin agama, sehingga mereka bahkan menciptakan apa yang disebut sebagai kebohongan terkait dengan Yesus Kristus. Yang saya mau ingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saya adalah 3 hal ini. Dosa, ideologi, dan kebencian adalah faktor-faktor natural yang biasa ada pada semua manusia, bahkan seorang hamba Tuhan sekalipun. Ini adalah hal-hal natural yang bisa menghalangi pendengaran kita.
Ini adalah hal-hal yang natural, yang biasa menghalangi pengertian kita. Tetapi melalui perumpamaan ini, Yesus mau bilang bahwa orang Kristen, betul dia manusia natural, sekaligus dia adalah manusia ilahi, manusia supranatural. Dia telah dilahirbarukan. Roh Kudus ada di dalam dirinya. Untuk apa? Untuk melampaui kondisi-kondisi natural dia.